Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sudah sadar bahwa selama ini dia tuh udah keterlaluan banget sama kamu, dan dia merasa bahwa kemarin itu ya karena dia masih muda gitu ya, masih masih kekanak-kanakan atau masih pemikiran itu masih suka have fun gitu loh ya, jadi belum dewasa seperti itu. Dan saat ini aku melihat dia kayak butuh untuk healing dulu ya, menyembuhkan sesuatu atau memperbaiki keadaannya terlebih dahulu atau mungkin melakukan perubahan ya. Jadi aku lihat di sini dia ini orang yang sudah mulai sadar dengan apa yang telah dia lakukan terhadap kamu selama ini yang udah keterlaluan banget ya. Entah apa itu. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Dan siapakah dia? That, ya. That ini kalau aku lihat sebenarnya dalam hatinya itu dia nggak mau loh kalian itu berpisah. Ya, dalam hatinya dia nggak mau kalau kalian itu pergi ya dari hidup dia gitu. Dia masih ingin tetap bersama sama kamu. Hanya saja ada situasi yang berulang kali terjadi dan situasi itu ternyata menyakitkan ya, atau membuat hubungan kalian akhirnya yang nggak berkembang seperti itu. Hubungannya stuck, hubungannya on on off gitu ya, atau putus nyambung seperti itu. Sehingga di sini semesta lah yang sedang bertindak di hubungan ini. Aku melihat bahwa kalian saat ini lagi dipisahkan dan dia saat ini disadarkan oleh semesta untuk melihat apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Kesalahan-kesalahan apa yang pernah dia lakukan, atau pelanggaran-pelanggaran apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Keterlaluannya dia itu sebesar apa terhadap kamu, karena di sini kan dia melampaui batas ya atas tindakannya terhadap kamu. Sebesar apa ya, sekekanak-kanakan apa dia dulu sama kamu sehingganya sampai melukai kamu berulang kali nih ya. Ya sama lah kayak anak-anak ya, kalau misalkan dia sudah seneng pada satu kegiatan, dia akan mengulang itu sampai dia puas. Sama kayak dia ya, ketika dia melakukan sesuatu sama kamu, dia melakukan dan itu membuat dia bahagia, dia ulang terus sampai dia ngerasa bosan. Tapi aku lihat di sini ya dia kena karmanya saat ini ya. Sekarang dia mulai disadarkan, dia mulai ditapik di apa ya? Ya diperlihatkan lah ya akibat dari tindakan dia seperti itu. Nah, kalau aku lihat that itu kan berarti harus ada perubahan ya, harus ada perubahan. Jadi saat ini tuh dia sedang didapik untuk berubah ya, berubah secara signifikan, harus besar-besaran ya. Dan aku lihat di sini harus secara signifikan besar-besaran, dan ini memang sangat menyakitkan. Banyak hal yang terjadi di hidup dia. Kalau aku lihat sih bisa dibilang ini karma ya, sebab akibat dari apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Nah, jadi banyak hal ya yang semesta berikan ke dia, karena ini kan pembacaan general, jadi nggak bisa spesifik tentang apa yang harus yang dia dapatkan gitu. Yang pasti di sini dia mendapatkan karma untuk menyadarkan dia tentang apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Queen of Swords, ya dia ternyata kayak ibu tiri. Ibu tiri itu maksudnya kejam ya, kejam. Aku melihat memang ternyata dia ini waktu masih sama kamu kemarin itu dikontrol oleh seseorang. Dan seseorang ini seorang wanita yang mungkin lebih tua dari dia. Entah itu ibunya kah, atau kakaknya, atau orang yang suka sama dia, I don't know. Pokoknya ini seorang wanita dan itu lebih tua dari dia. Jadi apa-apa tuh dia harus ngikutin maunya si wanita
tua itu, ya. Ya maaf kalau ini orang tuanya, ya maaf aku ngomongnya wanita tua. Jadi si wanita itulah ya pokoknya. Karena memang ternyata dia ini masih bergantung dengan wanita itu. Ya, bisa jadi ini mungkin ibunya. Jadi secara kehidupan, secara perekonomian dia masih bergantung sama ibunya. Sehingga kalau melakukan apapun itu harus atas persetujuan orang tuanya, ibunya itu. Gitu ya. Terus itu juga kartu Queen of Swords ini juga melambangkan tentang kemandulan ya, atau bisa jadi juga tentang kemungkinan dia ini kayak nggak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, atau mungkin dia ini kayak diabaikan gitu loh sama ibunya, atau mungkin secara jarak juga jauh dengan ibunya. Jadi kalau aku lihat dia ini kurang kasih sayang sih, ya, orang yang kurang kasih sayang. Atau mungkin dia ini punya ibu tiri, gitu, ya, memang punya ibu tiri. Aku lihat seorang wanita ini itu memang orangnya kejam, dingin, gak kenal ampun, ya, sinis. Nah, ini mungkin yang membuat dia akhirnya punya karakter pembohong, penipu, ya, kejam juga, pendendam, ya. Aku lihat terus itu orangnya pelin-pelan. Karakter ini yang akhirnya dia dapatkan. Terus itu juga sifat obsesif, sifat yang mendominasi, seperti itu, ya. Karena dia punya didikan dari keluarga orang tuanya yang seperti itu. Terus itu juga dia ini orang yang punya sifat, gimana ya, harus ngomongnya gini deh, dia ini orang yang kalaupun punya suatu hubungan atau komitmen gitu ya, tapi dia ini takut sendirian. Dia ini orangnya penakut, dia ini orang yang takut sendirian. Ya mungkin karena memang bisa jadi dia itu mungkin merantau, ya, orang tua jauh gitu bisa jadi. Atau mungkin dia ini memang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Sehingga dia ini takut ditinggalkan, takut sendirian, takut tidak ada yang sayang sama dia, takut dia ini tidak ada yang perhatian sama dia gitu. Jadi walaupun dalam suatu hubungan dia ini takut sendirian, takut kebebasan dia itu dibatasi oleh pasangannya, seperti itu. Jadi walaupun dia menjalin hubungan, di luar sana dia akan tetap bebas atau tebar pesona kayak gitu loh, ya, karena dia takut sendirian gitu, ya. Jadi kalau aku lihat dia ini punya trauma sih, ya, sadar atau tidak sadarnya dia ini punya trauma. Dia takut sendirian, itu ketakutan dia, anxiety dia, ya. Dan aku melihat juga di sini dia orang yang nggak jujur, penipu, licik, seperti itu, ya. Sedangkan kamu di sini orangnya penuh kasih sayang, orangnya setia, perhatian, ya. Selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah kalau ada masalah dengan dia, tapi dianya aja yang bertingkah. Aku lihat di sini. Queen of Pentacle. Oke, kalau aku lihat juga sebenarnya dia ini juga mandiri juga sih secara finansial, ya. Dia ini juga mandiri secara finansial. Cuman nampaknya dia ini ada konflik gitu, ya, punya konflik dengan pekerjaan, atau mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, ya. Terus juga ada masalah dengan keadaan di keluarga dia, seperti itu. Sehingga ya mau nggak mau dia kayak harus merawat dirinya sendiri, seperti itu. Jadi kalau aku lihat dia ini orang yang tidak terawat oleh keluarganya, ya, terutama mungkin oleh ibunya gitu ya. Orangnya pencemburu, orangnya selalu merasa tidak aman, yaitu karena dia orangnya cemas, takut sendirian, orangnya serakah, materialistis, orangnya egois, iri hati, ya, nggak toleran. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini sebenarnya orang yang pintar memasak ya, terutama masak-masakan sehat gitu ya. Jadi sebenarnya ya bisa dia mengurus diri dia sendiri gitu ya.
Jadi orang yang sangat berkonsentrasi pada diri sendiri, orang yang sangat-sangat peduli pada diri sendiri ya, karena keluarga dia ya mungkin nggak ngurusin dia gitu. Kemudian aku melihat, nah bisa jadi sebaliknya, bisa jadi mungkin keluarganya itu sangat bergantung ke dia secara ekonomi, ya bisa jadi sebaliknya. Nah, kalau masalah tentang percintaan, aku merasa kayak ternyata kamu selama ini ketika bersama dia itu kurang perhatian gitu. Dia kayak nggak pernah merhatiin kamu. Terus itu juga ada ketidakseimbangan juga di hubungan ini. Mungkin kamu yang terlalu banyak effort, dianya enggak. Sehingga ada perasaan lelah dari kamu atau rasa ketidakmampuan untuk terus-terusan seperti itu, terus-terusan memperhatikan dia, terus-terusan mengerti dia, tapi kamunya tidak diperhatikan, tidak dingertiin gitu loh ya. Jadi dalam menyeimbangkan hubungan ini hanya sebelah pihak doang kayak gitu. Ya dianya kayak nggak peduli gitu sama kamu. Terus itu juga aku melihat memang kalau udah ada Queen of Pentacles reverse itu memang menandakan bahwa hubungan ini kayak walaupun berdua tapi kalian kayak merawat diri sendiri, fokus pada diri sendiri masing-masing, itu yang memang utama di hubungan ini ya. Jadi kamu fokus ke diri sendiri, dia fokus ke diri sendiri, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini tingkat kecemburuan di hubungan ini wah tinggi sekali, atau ada rasa tidak aman dari pihak kamu, serta kamu merasa kayak hubungan ini sangat membosankan, atau kamu memang terjebak dalam kebiasaan yang ada di diri kalian, yaitu tentang dia hanya berfokus pada diri sendiri ya, dan kebiasaan kamu adalah ngefokusin ke dia aja kayak gitu. Jadi kamu tidak berorientasi pada kehidupanmu yang lain, masih ada karir, masih ada temen, masih ada kehidupan sosialmu seperti itu, keluarga. Kamu karena selalu berorientasi pikiran kamu, perhatiannya kamu, fokusnya kamu hanya ke dia terus gitu, sehingga kamu yang ngerasa bosen, ruang lingkupmu hanya sebatas dia gitu loh ya. Sedangkan dia hanya berfokus pada dirinya sendiri, sehingga hubungan ya membosankan ya, kamu merasa terjebak gitu. Apalagi kalau misalkan di sini kamu cemburuan, udah ya hidupmu kayak hanya punya dia gitu selama ini gitu ya. Oke, apalagi di sini ada strength ya. Aku lihat kamu selalu mengusahakan hubungan kalian itu tetap aman, damai, nyaman, tentram. Bahkan kamu selalu mencoba untuk bersikap dewasa menghadapi dia agar dia selalu merasa aman, nyaman gitu ya. Dan kemudian aku melihat juga dia ini ternyata saking hanya selalu berfokus pada diri sendiri, dia lebih fokus ke diri sendiri sampai-sampai ya hanya mengejar keinginan diri sendiri gitu loh ya, mengejar hobi, mengejar pekerjaan ya, kehidupan sosial dia sendiri seperti itu. Sehingga ketika kamu menjalani hubungan dengan dia itu terasa sulit, rasanya nggak aman, rasanya menyulitkan, rasanya nggak nyaman seperti itu, karena dia hanya berfokus pada diri sendiri, kamu fokusnya hanya ke dia. Nah terus yang fokusin kamu siapa? Seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini orang yang pengontrol, bahkan dia ini selalu mengontrol setiap aspek kehidupanmu. Jadi kalau kamu mau A, harus nurutin maunya dia. Kalau dia maunya B, berarti A kamu itu akan terabaikan, kamu harus ngikutin maunya B dia. Nah kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini orang yang sangat mengontrol daripada simpatik atas dirimu. Jadi dia kayak daripada mengertiin kamu, lebih baik dia mengontrol kamu seperti itu ya. Jadi orang yang sangat egois. Terus itu juga banyak sekali keinginan-keinginan kamu, kebutuhan-kebutuhan kamu itu diabaikan oleh dia demi kepentingan dia sendiri. Bahkan dirimu sendiri aja mengabaikan keinginan dan kebutuhan dirimu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dia. Saking ya, itu tadi, kamu hanya berfokus pada dia berfokus pada diri sendiri, terus kamu yang fokusin siapa? Nggak ada. Makanya di sini semesta yang ikut campur di hubungan ini, karena kamu, aduh jangan kasar. Ya seperti itu.
karena kamu udah terlampau ya on kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Knight of Cup. Nah, Knight of Cup, banyak janji-janji yang dia sudah ucapkan ke kamu, atau misalkan kamu dengan dia punya rencana apa nih, pernikahan kah misalkan ya. Sampai sekarang tuh nggak ada tuh pernikahan ya, atau janji bertemu secara fisik. Kalau misalkan kalian LDR, nggak ada tuh ya, nggak pernah tuh dia datang ke tempat kamu gitu. Kalaupun dia misalkan kamu datang ke daerah dia, ke tempat dia, nggak ada tuh cerita dia mau bertemu dengan kamu, banyak alasan begini begitu ya. Jadi aku lihat banyak janji-janji atau rencana-rencana yang sudah kalian buat itu kayak tidak ada yang terrealisasi. Kemudian ditambah lagi ini apa itu namanya, tiba-tiba sikap dia berubah ya. Jadi seolah-olah dia ini kayak fobia atas hubungan atau komitmen. Ya, walaupun mungkin memang benar sebenarnya dia ini ada suatu ketakutan atas sebuah komitmen atau hubungan, ya. Terus itu, tapi walaupun dia fobia, walaupun dia takut untuk berkomitmen, kamu menemukan dia berselingkuh. Gitu aku lihat. Aneh ya, I don't know why. Tapi bisa jadi mungkin dia menjalani hubungan dengan seseorang itu ya hanya untuk seneng-seneng doang. Gitu, tapi nggak dikomitmenkan, nggak di, mungkin juga hubungannya juga hubungan tanpa status atau hanya untuk mengambil benefitnya doang ya. Jadi pasangannya itu ya dia menjalin hubungan dengan seseorang tapi dia hanya untuk mengambil keuntungan aja dari pasangannya, tapi nggak dikomitmenkan, nggak dijadiin pacar, nggak dinikahin kayak gitu ya. Jadi memang dia ini punya trauma ya, trauma dalam suatu komitmen, sehingga ya udah dia ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, tapi nggak ada status gitu ya. Jadi apa tuh sebutannya? Apakah itu disebut selingkuh? Ya nggak tau lah ya. Intinya menjajaki ke semua pasangan lah ya, kayak gitu. Jadi kalau aku lihat seperti itu ya. Entah apa yang membuat, nah bisa jadi yang membuat dia trauma dalam komitmen itu adalah yaitu tadi wanita yang lebih tua dari dia itu. Ya mungkin orang tuanya, si ayahnya itu menikah lagi, terus dia dapat ibu tiri yang kejam. Atau kalau ayahnya nggak nikah lagi, kemungkinan ya orang tuanya, si ibunya itu tidak terlalu perhatian sama dia, atau justru malah menumbalkan dia untuk membiayai kehidupan keluarga. Bisa jadi gitu. Terus dia nggak diperhatiin, cuman mau diambil uangnya doang atau gimana, atau ya dia nggak dapet perhatian kayak gitu, atau ibunya memang kejam atau gimana ya. Kalian situasikan aja nih, siapa nih wanita yang lebih tua dari dia itu, I don't know siapa ya. Kalau pikiran aku sih orang tua, ibu, tapi emang ada ya ibu yang seperti itu? Ya mungkin ada kali ya, kurang banyak main kali aku ya mungkin ada. Nah jadi kalau aku lihat di sini banyak hal-hal yang tidak dia wujudkan ya, atas apa yang telah kalian rencanakan. Terus juga ketahuan selingkuh. Terus juga ini satu lagi, ini orang ya, ternyata dia sempat waktu itu tuh pernah melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral, entah itu yang berhubungan tentang penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan, entah itu penyalahgunaan narkoba, entah itu penyalahgunaan kekuasaan, entah itu penyalahgunaan uang ya. Intinya ya penyalahgunaan yang dia lakukan itu cukup besar ya, sehingga dia terlilit dengan masalah itu sampai sekarang. Soalnya ini di kartu ke-5, sampai sekarang itu terlilit dengan masalah penyalahgunaan itu, karena mungkin berurusan dengan hukum juga ya, atau berurusan dengan hutang piutang juga gitu ya. Jadi saat ini tuh dia kacau hidupnya ya, hancur, karena ini kartu ke-5 ya. Jadi sampai sekarang keadaan dia itu hancur, entah kelilit hutang ya, karena dia mungkin waktu itu korupsi, akhirnya untuk mengembalikan uang itu dia harus meminjam dari rentenir kah, atau dari bank kah, atau dari mana gitu, sehingga dia terlilit hutang. Atau mungkin pakai narkoba, dia sekarang di penjara atau direhabilitasi sekarang. Atau apa penyalahgunaan lainnya, menipu ya, dikejar-kejar sekarang sama polisi, atau saat ini sudah tertangkap, I don't know
Ya, ada Knight of Cups di sini. Jadi ada penyalahgunaan yang cukup besar yang pernah dia lakukan dan sekarang masih mendapatkan karmanya. Sudah saat ini masih mendapatkan keadilan gitu. Ya, sulit nih orang. Sulit banget. Oke. Kemudian di Empress. Di Empress ada ketidakamanan yang saat ini dia sedang alami, ya. Nih, di sini tadi Queen of Swords aku bilang ada kemandulan ya. Ditambah lagi di Empress kuat banget ya, ada energi kemandulan. Apakah dia mandul? I don't know deh, ya. Tapi energi kuat ini karena di sini ada DM Queen of Swords reverse, kemudian juga di Empress, artinya juga tentang kemandulan. Ketidak fertilitasannya dia, ya, tidak subur. Dan saat ini aku melihat dia memang benar-benar kurang percaya diri banget dengan keadaan dia saat ini. Makanya dia mengisolasi diri, ya. Terus itu juga aku lihat stuck hidupnya, nggak ada pertumbuhan. Tapi dia masih tetap sombong. Aku lihat di sini. Kayaknya sombong itu adalah sifat alamiah dia, sifat udah dari orok lah, dari lahir mungkin ya. Soalnya di sini dia tetap cenderung sombong, ya. Tetap cenderung sombong. Kedamaian dia terusik pokoknya saat ini. Kacau balau lah intinya kayak gitu ya. Bahkan ada ketidakharmonisan dalam keluarganya, dalam kehidupannya, pertemanannya, atau bahkan percintaannya dengan seseorang. Kalau misalkan di sini dia masih sama selingkuhannya ya, karena di sini ya nggak harmonis, penuh dengan ketegangan hidupnya, ya. Terus itu nggak ada kemajuan dalam hidupnya terasa mencekik. Ya, nggak ada pergerakan dalam kehidupannya, bahkan nggak didukung sama keluarganya. Coba, tidak mendapat dukungan dari keluarganya, tidak dimotivasi oleh keluarganya. Mungkin dia kayak dihindari oleh keluarganya, karena saat ini ya gimana, orang berhutang, mungkin besar sekali hutangnya. Ya keluarganya pasti menghindar dong, takut dipinjemin uangnya, atau ya memang nggak mau ngebantu. Intinya dari keluarganya aja di sini kurang mendukung dia, ya, tidak mendukung dia seperti itu. Saat ini, padahal dia lagi hancur-hancurnya, jatuh. Jadi dia ini kayak berjuang sendirian, bertahan sendirian, ya. Aku lihat di sini, bahkan ya keluarga aja menghindar, keluarga aja kayak ya nggak mau berurusan juga atau ikut-ikutan berurusan dengan dia, seperti dengan keadaan dia seperti itu. Oke, kemudian aku lihat di sini saat ini dia kayak mengisolasi diri ya, dan ini sudah cukup lama aku lihat dia mengisolasi diri. Bahkan mungkin dari kamu aja dia kayak menutup diri dia, kayak jangan sampai kamu tahu apa yang terjadi dengan dia seperti itu. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk memprioritaskan percintaan lagi ya, dan mencoba untuk merawat diri. Hebat ya, dalam keadaan kayak gini aja dia masih mikirin cinta-cintaan. Coba, aku melihat dia memang punya sifat yang penyayang ya, ada sifat penyayangnya juga. Jadi sebenarnya ya dia nggak seutuhnya buruk juga. Pastilah setiap orang itu ada sisi buruk, ada sisi jahatnya ya. Ya samalah dengan dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia ini orang yang terlalu mementingkan emosi orang lain. Ya, yaitu mungkin karena dalam keluarganya dia itu nggak diperhatikan ya, jadi dia butuh perhatian dari orang lain. Makanya di sini dia sangat perhatian dengan orang lain, dengan perasaan atau emosi orang lain. Terus itu juga aku melihat di sini ya dalam suatu hubungan ya dia masih terlalu mengontrol sih, manipulatif ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu selama ini menjalin hubungan dengan dia udah cukup lama ya. Ada yang sampai bertahun-tahun aku lihat di sini. Dan mungkin ya di awal-awal tahun aja hubungan kalian berjalan dengan baik, ya baik-baik aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kalian akhirnya menyadari bahwa nih orang ini banyak benar kekurangannya, ya. Bahkan sampai-sampai hubungan kalian ini aduh kacau
karena keinginanmu selama ini selalu dikesampingkan oleh dia, bahkan sampai sekarang nggak ada tuh apapun keinginan yang kamu harapkan dari dia itu terwujud atau terjadi. Padahal kamu selalu berusaha banget untuk memberikan yang terbaik untuk dia agar dia merasa senang, agar dia merasa bahagia, agar dia bisa memperhatikan kamu. Tetapi sifat dia yang penuntut, ya selalu mengalahkan setiap keputusan di dalam hidupmu. Kamu harus selalu ngikutin maunya dia. Ya, jadi apa yang kamu lakukan itu kayak nggak dihargai. Ya, itu kayak sebuah kewajaran aja bagi dia. Kamu memberikan dia ini tuh ya wajar kayak gitu. Jadi nggak ada apresiasi dari dia ke kamu. Terus itu juga aku melihat di sini bahkan kamu sering tidak mementingkan kepentingan kamu sendiri, ya. Ya aku lihat di sini bahkan pekerjaan kamu mungkin selama ini terbengkalai gara-gara harus memprioritaskan dia, ya seperti itu. Bahkan hubunganmu dengan keluarga, dengan teman itu semakin menjauh saat bersama dia. Nah, ini yang ternyata keterlaluannya dia sama kamu tuh ini. Udah effortnya mah pol-polan, diselingkuhin, tidak diperlakukan dengan baik, tidak dianggap, kata terima kasih pun tidak ada. Aku lihat di sini. Ya. Jadi inilah ya kenapa di sini dia kayak butuh untuk memperbaiki diri dulu. Ya, dan dia sadar, dia menyesal telah memperlakukan kamu dengan sangat-sangat keterlaluan, ya. Dia beranggapan bahwa dia masih tidak dewasa dulu itu, dan saat ini dia mau berubah. Oke, kita lihat perubahannya akan seperti apa, gitu ya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Perubahannya seperti apa? Akan seperti apa perubahannya? Kalau ini disangkut pautkan dengan kisah percintaanmu dengan dia, aku melihat di sini dia akan sekarang ketika nanti dia bakalan masih stalkingin kamu nih, ya. Dia masih bakalan stalkingin kamu, dan ketika sekarang dia melihat kamu, itu sudah dengan cara yang baru, dengan cara yang berbeda. Ya, dia ngeliat kamu sekarang lebih menarik, lebih ingin dia miliki, ingin kembali lagi sama kamu, gitu ya. Walaupun di sini aku lihat juga emang ada jarak yang cukup jauh di antara kamu dengan dia, kayak ada keinginan untuk datang secara fisik ke kamu, seperti itu, karena ingin lebih dekat dengan kamu, ingin lebih mengenal kamu, seperti itu. Ya, aku lihat di sini ada keinginan itu. Jadi dari sudut pandang dia memandang kamu sekarang berbeda, gitu. Ya, nanti kedepannya dia nanti memandang kamu itu udah berbeda, gitu. Jadi perubahannya dari itu yang dulunya merendahkan kamu seperti ini, nah kedepannya dia akan memandang kamu lebih menarik. Ternyata kamu kok lebih menarik ya, kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih begini, lebih begitu, kayak gitu. Ya, kemudian aku lihat di sini kemarin kan dia nggak bekerja sama secara tim ya dengan kamu untuk membuat hubungan kalian berhasil. Aku lihat di sini dia mau kerja sama ya dengan kamu untuk membuat hubungan kalian berhasil. Intinya dia mau kok sama-sama dengan kamu memperjuangkan hubungan. Ya, walaupun di sini bakalan ya tetaplah ya ada masalah, ada konflik gitu ya. Tetap, tapi ya itu kembali lagi di kalian berduanya akan seperti apa. Tapi kalau aku lihat di sini ya dia mau gitu, mau untuk kerjasama secara tim, menjalani hubungan ini, seperti itu. Kalau misalkan kalian ya bisa satu sama lain gitu untuk kerjasama tim, ada kemungkinan kalian bisa menikah, bahkan dalam pernikahan itu nantinya bisa kalian juga langgeng dan teamworknya bagus gitu kalau kalian bisa gitu ya. Jadi ini masih tergantung dari kalian. Kalau aku lihat dari sisi dia ya dia mau kerja sama tim dengan kamu, mencapai tujuan bersama, berkolaborasi seperti itu ya, mengusahakan hubungan kalian seperti itu. Hanya saja aku lihat di sini orangnya masih agak kasar ya.
orangnya masih agak kasar. Jadi kalau misalkan kamu atau misalkan dia nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa dihargain, nggak ngerasa di apresiasi oleh kamu, ya udah dia gampang bakal lari-lari, gampang bakal pergi lagi. Ya, sikap kasarnya, agresifnya, semena-menanya masih ada. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari kamu nanti memandang dia seperti apa. Kalau misalkan di sini ya dia ngerasa nggak nyaman, ya udah, karena nih orang masih ya akan gampang untuk pergi meninggalkan pasangan demi kalau dia udah ngerasa gak cocok kayak gitu ya. Terus Page of Pentacles. Oke, ini aku nggak tahu deh, Page of Pentacles ini memang udah karakter dari sononya atau ketika nanti itu dia datang udah berubahnya jadi ini Page of Pentacles ya. Soalnya kalau Page of Pentacles reverse ini dia orangnya pendiam, dia masih akan tetap tidak jujur, masih tidak akan tetap setia, masih tidak dewasa, punya watak yang tetap murung ya, terus itu masih suka berbohong, mungkin juga masih akan tetap memperlakukan kamu dengan buruk ya. Jadi masih akan beresiko kalian berpisah kembali. Tapi kalau misalkan kalian berpisah kembali, ini orang pasti nyesel. Jadi masih sama sifatnya kalau aku lihat di sini ya. Jadi dan aku lihat juga ketika kamu misalkan masih ingin menjalani hubungan dengan dia, kamu pasti akan merasa perasaanmu bosan, kesal sama dia. Ternyata si dia ini ternyata juga ketika nanti dia ke depannya itu kalau aku lihat memang belum siap juga untuk berkomitmen gitu ya. Entah ini nanti dia akan memang datang secara fisik ya, atau mungkin lewat komunikasi, tapi pasti ngebosenin bagi kamu orangnya, karena aku lihat masih akan bodoh orangnya, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas ya, suka menunda-nunda, seperti itu karakternya gitu. Jadi nggak tahu deh, ini memang sifat wataknya dari sebelum kamu berpisah dengan dia, atau ya memang ternyata berubah jadinya seperti ini ya. Situasikan aja lah ya. Oke, Ace of Swords. Ace of Swords, hati-hati ya. Karena ini masih ngomongnya suka pedes ya. Dia ini nggak tahu ya, ini apakah dia perubahannya jadi malah nggak bagus ya? Kok malah dikasih karma, dikasih penyadaran, justru malah perubahannya nggak bagus, atau memang ini nggak berubah gitu loh ya. Karena di sini ada Ace of Swords, terus juga ada Page of Pentacles, terus ada Knight of Swords. Karakternya masih kasar gitu loh ya, dalam ngomong aja masih kasar, dalam kosakata ya, melontarkan kata-kata tuh nyakitin, pedes kalau ngomong gitu aku lihat di sini. Sehingga aku lihat ya sering menyakiti lah ya. Terus itu juga aku lihat masih kebingungan, orangnya masih belum bisa memberikan kejelasan, karena ya itu tadi aku bilang, dia nampaknya belum siap untuk berkomitmen. Dia jadi ketika nanti dia datang itu kayak belum bisa memberikan kejelasan, dia masih bingung, sehingga di sini mungkin akan terjadi kesalahpahaman di antara kamu dengan dia ya. Jadi sebaiknya nggak terburu-buru ya kamu menerima dia atau berpikiran positif terhadap dia, dilihat aja dulu, jangan langsung menaruh hati lagi itu ya. Karena kalau dari 3 kartu terakhir ini, aduh, dan 4 deng sih dari Three of Pentacles ini, kalau masalah ya tetap ada, orangnya masih sama, strength ya, masih akan membuat kamu marah. Dan kalau kamu marah, dia nggak bakalan ngelakuin apapun, dia akan diam, nunggu sampai kamu nggak marah, sampai kamu udah tenang, sampai kamu udah bahagia dengan dirimu sendiri, baru nanti ucuk-ucuk dia datang. Jadi karakternya masih sama seperti kemarin. Cuman dalam memandang kamu, dilihatnya kayak dengan cara yang lebih baru. Dia ngeliat kamu kayak, lebih menarik. Loh, berarti ini perubahannya ada di kamu dong, gitu kan? Kalau dia melihat kamu sekarang lebih menarik, ya kan? Ya karena dulu, ya memang sih, karena dulu dia kan memandang kamu kayak rendah gitu ya, tidak menghargai kamu. Tapi berarti perubahan yang nyata itu ada di kamu, karena kamu sekarang terlihat menarik oleh dia. Tapi ya dia juga melihat kamu sekarang udah berubah, sekarang lebih menarik, kayak gitu. Paham nggak sih? Jadi perubahan besarnya ada di kamu, karena sekarang kamu menarik. Nah, perubahan yang dia akan miliki
itu ya hanya melihat kamu sekarang menarik gitu. Jadi karena bedanya kemarin dia memandang kamu tidak terlalu menarik, ya. Sekarang dia melihat kamu menarik. Ya karena sekarang kamu mungkin lebih sukses, lebih happy, lebih have fun atau gimana? Ya, jadi makanya di sini dia mau datang lagi gitu. Tapi apakah karakternya berubah secara signifikan? No, tidak aku lihat di sini. Bahkan masih akan membuat kamu marah. Nah, kalau udah ngebuat kamu marah, nggak ngelakuin apa-apa nggak dia? Diem. Nunggu sampai kamu nggak marah, sampai kamu udah have fun dengan dirimu sendiri, sampai kamu udah move on kali kayak udah healing, udah move on. Nah, ujuk-ujuk datang. Gitu-gitu terus aku lihat ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap terhadap dia. Tapi kalau misalkan kalian nggak percaya, ya nggak apa-apa. Silahkan aja. Kalau mau ditunggu dan mau diterima lagi, it's okay. Pilihan ada di kalian, oke? Okay? Aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, ada Leo. Leo ini paling gede, paling kuat ya energinya. Leo ini paling kuat energinya. Jadi kedua-belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau ceritanya sama, ya berarti ini pembacaan untuk kalian, gitu ya. Kalau nggak sama, ya berarti bukan untuk kalian. Gak usah dibuat pusing ya. Oke, kemudian ini ada bulan. Bulan ini bisa jadi bulannya kamu, maksudnya bulan lahir. Bulan lahir kamu atau bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Gitu aja lah ya. Ada Oktober, Desember, Maret, Juli, Februari, Januari, Januari, Juni, April, September, ini aja, November. Kemudian sionya bisa sionya kamu, atau sionya dia, atau sionya kalian berdua. Sio kuda, sio babi, sio tikus, sio ayam, sio ular, sio naga, sio kambing, sio macan, sio monyet, dan sio anjing. Kemudian angka ini apapun yang berhubungan dengan kamu, mau tanggal lahir kah, umur kah, atau apapun ya. Tanggal jadian kalian, tanggal perpisahan kalian, atau apapun. 25, 18, 28. 8, 11, 9, 14, 17, 12, 23, 30, 37, 27, 21, 13, 16, 26, 24, 1, 10, 22, 20, 29. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Q, J, V, C, T, W, K, N, U, M, I, Z, S, O, A, D, B, G, P, H, R, F, dan X. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.